Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ESPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 3 ya. Buku ini diterbitkan oleh Erlangga dan dikarang oleh Desi Adalia Syafrizal SY. Tentunya sudah sesuai dengan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka, dan buku ini juga telah mengalami revisi ya. Dan di pelajaran matematika kelas 3 kali ini kita akan membahas soal HOTS halaman 51 ya. Masih tentang operasi hitung bilangan cacah. Di sini ada satu buah permasalahan yang akan kita pecahkan bersama-sama. Oke. Kita baca soalnya terlebih dahulu ya. Sinta membeli sekantong coklat. Jika ia membagi coklat tersebut kepada 4 temannya sama banyak, ada 2 coklat yang tersisa di kantong ya. Kita pahami dulu kalimatnya. Jadi sekantong coklat milik Sinta itu jika dibagi kepada 4 temannya sama banyak, ada 2 coklat yang tersisa. Kemudian jika membagi coklat tersebut kepada 5 temannya sama banyak, tidak ada coklat yang tersisa di kantong. Nah, kalau dibagi ke 5 orang, ternyata tidak ada coklat yang tersisa di kantong ya. Kemudian, jika ia membagi coklat tersebut kepada 8 temannya sama banyak, tersisa 6 coklat di kantong. Nah, ini kalau dibagi ke 8 temannya, sisanya ada 6 coklat. Tadi kalau kepada 5 temannya ya yang sama banyak, tidak ada yang tersisa. Kemudian kalau kepada 4 temannya dibagi sama banyak, ada 2 coklat yang tersisa. Nah, diketahui banyak coklat di kantong tidak lebih dari 40 bungkus. Tidak lebih dari 40 bungkus berarti paling banyak 40 ya. Berapa banyak coklat di kantong yang dibeli Sinta? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau dibagi kepada 5 teman sama banyak, ternyata coklat tersebut tidak tersisa ya. Maka itu bisa kita jadikan sebagai pedoman atau patokan ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan ya. Nah, ini dia. Jadi kita pakai permisalan ya. Misalkan di sini untuk A adalah banyak coklat masing-masing teman Sinta ya. Jadi banyak coklat yang diterima oleh masing-masing teman Sinta. Kemudian C adalah banyaknya seluruh coklat. Seluruh coklat berarti coklat yang ada di kantong. Nah, ini. Kemudian pernyataan yang pertama tadi. Sinta membagi coklat kepada 4 temannya dan tersisa 2 coklat. Maka bisa kita tuliskan 4A ya. Jadi 4 kali banyak coklat ditambah 2 karena ada sisanya 2 sama dengan C. C itu berarti banyak keseluruhan coklat. Ini tadi ya. Jadi kalau dibagi kepada 4 temannya, sisanya 2. Lah itulah total coklatnya. Kemudian pernyataan yang kedua, Sinta membagi coklat kepada 5 temannya dan tidak ada coklat tersisa. Nah, maka bisa kita tuliskan C dibagi 5 sama dengan A ya. Jadi seluruh coklat dibagikan kepada 5 temannya itu hasilnya adalah A. Ini banyak coklat yang diterima masing-masing teman Sinta. Jadi tidak ada sisa. Maka bisa kita tuliskan C sama dengan 5A ya. Banyak coklat kelipatan 5. Oke. Pernyataan berikutnya yang ketiga. Sinta membagi coklat kepada 8 temannya dan tersisa 6 coklat. Nah, maka bisa kita tuliskan 8 dikalikan A atau 8A ditambah 6 sama dengan C ya. Jadi setiap coklat yang dibagikan kepada 8 temannya tersisa 6. Maka 8A ditambah 6 sama dengan C ya, atau total keseluruhan coklat yang ada di kantong. Nah, kemudian ada pernyataan yang terakhir bahwa banyak coklat tidak lebih dari 40. Banyak coklatnya tidak lebih dari 40 berarti 40 ke bawah ya. Nah, karena C adalah kelipatan 5, kenapa kelipatan 5? Karena kita lihat tadi kalau di bagian ke 5 anak ternyata tidak ada sisa, berarti kelipatan 5 ya.
nilai yang mungkin untuk C adalah 40 ya, 35, 30, 25, 20, 15 atau 10. Nah, ini ya. Nah, jika C sama dengan 40. Nah, jadi kita coba satu-satu ya, mulai C dari 40, 35, 30 ya. Jika C sama dengan 40, maka 4A ditambah 2 sama dengan C ya. Tadi yang pernyataan pertama. Nah, 4A ditambah 2 sama dengan C-nya kita masukkan berapa? 40. Maka 4A sama dengan 40 dikurangi 2. Dapatnya dari mana? Ini 40 dikurangi 2. Jadi kita pindah ruas ya. Yang 2-nya dari ruas kiri positif pindah ruas jadi negatif. 40 kurang 2. 4A sama dengan 40 kurang 2. 40 dikurangi 2 berapa? 38. 4A sama dengan 38, maka A-nya ya, A-nya banyak coklat masing-masing teman cinta 38 dibagi 4. Nah, tidak ada bilangan bulat yang mungkin untuk A karena 38 dibagi 4 itu nah tidak tidak sesuai atau tidak cocok ya. Karena hasilnya ada setengahnya atau tidak bulat bilangannya. Maka untuk C-nya 40 berarti bukan. Kemudian kita coba untuk C-nya 35 ya. Jika C 35, 4A ditambah 2 sama dengan C. C-nya kita masukkan 35. Maka 4A ditambah 2 sama dengan 35. 4A sama dengan 35, 2-nya kita pindah ke kanan jadinya dikurangi 2. 35 kurangi 2 hasilnya berapa? 33. Maka A sama dengan 33 dibagi 4. Ini juga hasilnya tidak bulat ya. Maka untuk C-nya 35 juga bukan ya. Untuk nilai C-nya 35. Selanjutnya kita ke C berikutnya yaitu 30. Oke. Jika C 30, 4A ditambah 2 sama dengan C ya. 4A ditambah 2 sama dengan C. 4A ditambah 2 sama dengan C-nya berapa? 30. Maka 4A sama dengan 30 pindah ruas jadi 30 dikurangi 2. 30 dikurangi 2 berapa? 28. A sama dengan 28 dibagi 4. Nah, A-nya hasilnya 7. Nah, ini berarti 7 merupakan bilangan bulat ya, bisa dibagi. A-nya sudah ketemu 7. Sekarang kita masukkan ke persamaan berikutnya ya. Kalau dibagi ke 8 temannya, A-nya sudah ketemu 7. 8A ditambah 6 sama dengan C ya. 8A ditambah 6 sama dengan C-nya tadi 30 ya. C-nya 30 sudah ketemu nih, maka 8A sama dengan 30 dikurangi 6. 8A sama dengan 30 kurang 6 berapa? 24. Nah, 24. Maka A-nya sama dengan 24 dibagi 8, hasilnya adalah 3. Nah, udah ketemu ternyata ya. Kalau dibagikan kepada 4 temannya itu A-nya ketemu 7. Kalau dibagikan ke 8 temannya itu A-nya atau setiap temannya itu mendapatkan 3. Nah, maka banyak coklat di kantong yang dibeli Cinta adalah 30 bungkus. Jadi C-nya itu 30 yang betul ya. Jadi tadi ada beberapa kemungkinan C-nya 40 tidak bisa, 35 tidak bisa, ternyata C-nya 30. Oke, itu ya penjelasannya. Mungkin kalau masih ada yang kurang jelas ya, bisa diulangi lagi videonya, bisa dicek lagi langkah-langkahnya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu ya, C-nya berapa ya. Karena habis dibagi 5 dan nilainya tadi 40 ke bawah, maka kita cari bilangan yang habis dibagi 5, kemudian yang kelipatannya di bawah 40 ya. Jadi 40, 35, 40-nya ikut 40, 35, 30 dan seterusnya. Ternyata setelah kita bagi bilangannya yang menghasilkan bilangan bulat C-nya adalah 30. Oke. Itu ya mungkin penjelasan untuk soal Hodge halaman 51. Mungkin agak panjang penjelasannya, jadi bisa dipahami lagi. Intinya kalian harus memahami setiap kalimat yang ditanyakan untuk bisa mengetahui
bagaimana langkah-langkah mengerjakan soalnya. Oke, terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.